Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hovifah, NIM saya 2301801123. Tujuan dari dibuatnya video ini untuk memenuhi kuis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang opsi layar yang kita bisa lihat gambarnya di sini. Nah, di yang paling bawah itu terdapat physical layer. Physical ini adalah lapisan paling bawah yang bertanggung jawab atas transmisi bit mentah melalui media fisik seperti nikrabel, serat optik, atau sinyal nikrabel. Kedua paling bawah ada data link. Tugasnya adalah memastikan data dikirim tanpa kesalahan antar perangkat di jaringan yang sama dan mengemaskan bit-bit dari lapisan fisik menjadi frame dan menangani kontrol akses media serta deteksi dan koneksi kesalahan. Ke bawah yang paling bawah ketiga ada network. Lapisan ini menentukan route terbaik untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan. Selanjutnya ada transport. Nah, transport layer ini memastikan data dikirim secara end-to-end, mengatur pengiriman paket data, pengendalian aliran, dan pemulihan kesalahan. Protokol terkenal di sini adalah TCP atau Transmission Control Protocol. Yang selanjutnya ada session, di mana session ini menanggapi sesi komunikasi antara aplikasi. Ia menetapkan, mengelola, dan mengakhiri sesi atau koneksi antar dua aplikasi. Yang keenam ada presentation. Presentation ini berfungsi sebagai penerjemah data, memastikan data dari aplikasi hingga bisa dipahami oleh lapisan lainnya. Ini termaksud encoding, enkapsulasi, kompresi data, dan enskripsi. Yang terakhir ada application layer. Application layer ini yang paling dekat dengan pengguna atau dengan komputer seperti yang ada di gambar, di mana ini menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi pengguna seperti email, transfer file. Kedua, tentang kesamaan aturan atau protokol. Kesamaan aturan atau protokol ini diperlukan agar semua perangkat di jaringan bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sama, menghindari kekacauan. Standar protokol memastikan perangkat yang berbeda bisa bekerja sama. Lalu, pertanyaan yang ketiga tentang mengidentifikasi kabel jaringan yang rusak. Cara mengidentifikasi kabel jaringan yang rusak dengan periksa fisik kabel untuk melihat adanya kerusakan atau tekukan yang parah. Lalu, coba gunakan kabel yang berbeda untuk melihat apakah masalah tetap ada. Lalu, untuk melindunginya, gunakan pelindung kabel dan hindari menekuk atau menarik kabel dengan keras. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 tentang merencanakan kebutuhan kabel jaringan. Yang pertama itu, pikirkan berapa banyak perangkat yang akan terhubung dan teknologi apa yang digunakan, Wi-Fi atau sebagainya. Lalu, yang kedua, pastikan kabel yang digunakan mendukung kecepatan dan kebutuhan bandwidth sekarang dan untuk di masa depan. Gunakan kabel berkualitas tinggi dan siapkan cadangan untuk pertumbuhan di masa depan. Saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 5 tentang CSMA atau CD di jaringan wireless, di mana tidak bisa digunakan karena jaringan wireless lebih rentan terhadap interferensi dan tidak bisa mendeteksi tabrakan secara fisik. Sebagai gantinya, jaringan wireless menggunakan CSMA atau CA atau Collision Avoidance. Pertanyaan nomor 6, lapisan fisik atau VS lapisan data link. Lapisan fisik menangani transmisi bit-bit mentah melalui media fisik seperti kabel atau sinyal radio. Lapisan data link mengemas bit-bit ini menjadi frame, menambahkan header dan trailer untuk memastikan data sampai dengan benar dan menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir tentang membaca sebuah IP dalam jaringan, di mana ketika sebuah komputer menerima paket data, lapisan network layer ketiga akan membaca header paket untuk melihat alamat IP tujuan. Alamat ini digunakan untuk menentukan apakah paket tersebut ditunjukkan untuk komputer tersebut atau harus diteruskan ke tujuan lain. Sekian video dari
saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.